Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhonni inna ba'dadh dhonni ismun wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-ayah wallahu a'lam bil murad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sing kuring hoyong sakali deui atau mungkin beberapa kali lagi mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang mau menghadapi Pilpres nanti tanggal 17 April. Kita boleh berbeda pandangan, boleh berbeda partai, boleh berbeda pilihan calon presiden, tetapi dengan catatan tidak saling melukai, tidak saling melanat, ulah silih ledek. Yang satu menyebut cebong, yang satu menyebut kampret. Itu di dalam surat Al-Hujurat tadi disebutkan, kita tidak boleh menyebut lanihan manusia ini dengan sebutan-sebutan yang jelek. Walaupun ada orang misalnya bermuka jelek, kemudian kita sebut jelek mukanya, tidak boleh itu. Tentu saja kita tidak boleh menggunakan kata kasep juga, ada memang terkasep. Jadi di dalam Pilpres ini kita tahu bahwa di medsos terutama satu sama lain saling menghina. Nu ieu nyebut kafir, nu ieu nyebut kafir deui. Sia nyebut kafir ka si B nyebut kafir ka sia. Bari jeung teh sesama Islam. Beda pilihan saaki pamajikan, patukang tongong, dulur jeung dulur pas ya. Beda RT perang malahan mah. Ini yang tidak diharapkan oleh Islam. Tadi disebutkan di surat Al-Hujurat bahwa manusia ini tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, sebab siapa tahu orang lain yang disebut buruk ini lebih baik dari kehidupan kita. Ada sebagian orang yang memiliki sifat sangat melaknat, satu sama lain melaknat. Begitu sering ucapan yang melaknat itu sesuatu yang keluar dari lisannya. Ia lakukan dalam hal banyak kesempatan. Yang demikian bukanlah sifat seorang muslim, dan dia juga tidak mewakili kasih sayang Islam. Kepada orang yang misalnya ketika ada orang yang baru melaksanakan sholat, kita juga tidak boleh mencela atau melaknat. Wah, maneh getol sekarang ada ningali maneh sholat. Ucapan seperti itu sepertinya biasa-biasa saja, tetapi menyakitkan orang yang baru melaksanakan sholat. Anggur mah kasih semangat orang yang baru melaksanakan sholat ini, benar kudu itu sholat. Jadi diberi semangat oleh kita, tidak melaknat, tidak mencela mereka. Di dalam sebuah hadis mengatakan, tidak sepantasnya seorang yang benar-benar iman itu melaknat seseorang.
Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, seorang mukmin itu bukan seorang yang suka mencela, melaknat, yang keji, dan bukan pula perkataan yang kotor. Jadi kita di Facebook, di Instagram, di Twitter, ini saling serang satu sama lain. Yang satu menyerang dengan puisi doa, dijawab deui dengan puisi doa dan sebagainya, saling serang sedemikian hingga. Sehingga Islam itu seperti agama yang saling mencela. Jadi Islam itu ya'lu wa ya'lu ala alaih. Islam itu agama yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kenapa umatnya begitu ada Pilpres 2014 sampai sekarang 2019 pasea wae. Bari marebutkeun naon atuh pasea teh. Dalam milih jawaban presiden itu Jokowi atau Prabowo nanti tanggal 17 April 2019 akan terjawab siapa presiden kita. Tetapi persoalan ngomongkan batur, persoalan mencela, persoalan melaknat orang lain itu akan dijawab di akhirat nanti. Kita mencela seorang itu kampret, kita mencela seseorang itu cebong, kita mencela seseorang itu PKI atau bukan, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun atau tulisan kita sedikit pun yang keluar dari catatan raqib dan atid. Itu dicatat Pak semuanya. Nah, ketika seseorang memiliki sifat suka mencela, melaknat, maka ia bukanlah seorang yang digelari dengan gelar orang-orang terpuji. Di hari kiamat nanti, ia akan mendapatkan persaksian dari orang-orang yang beriman dan juga tidak mendapatkan syafaat dari mereka. Dari Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan. Lamun orang nyarikan wae ke batu. Kampanye itu boleh kawan-kawan sekalian. Tetapi muji diri sendiri teu naon lah goreng patut ge puji we. Yeuh calon saya mah alus. Nu ieu dikembangkeun, nu ieu dikembangkeun. Ulah sambil mencela orang lain. Cek nu hiji deui, yeuh calon urang mah alus, nu ieu perbangunan dan sebagainya. Keun teu naon, ai saring memuji mah. Tetapi kalau sudah saling menyerang dan mencela serta menjelekan dalam forum yang berbeda, itu yang tidak boleh di dalam Islam. Kecuali ada satu forum yang disebut forum debat atau diskusi. Kita boleh saling serang menyerang dan setelah itu bebas berhenti pertengkaran itu di luar debat itu. Tidak diteruskan dalam bentuk permainan teater, gimmick dan lain-lain. Urang mah biasanya sok itu. Debat presiden ngeusan, pas saya mah teruskeun. Itu yang tidak boleh. Laknat adalah doa yang menolak dan menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang teu boga rahmat, teu boga kasih sayang. Hadirin, seseorang masuk surga atau tidak itu bukan karena kita sering ibadah, tetapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu dari mana? Dari orang yang tidak pernah melaknat dan mencela. Dari mana juga? Dari kita sering ibadah. Kena-kena dekok ya. Masuk surga atau tidak itu bukan urusan ibadah kita, tetapi urusan Allah, urusan kasih sayang. Kasih sayang Allah itu diperoleh dari ibadah kita. Salah satunya tidak mencela orang lain. Islam menyeru untuk berkasih sayang satu sama lain, mendoakan keselamatan dan kebersahajan. Saling menyelamatkan. Nuhun pepangi, assalamualaikum. Ulah ieu mah pepangi teu nanya-nanya acan. Melaknat adalah sesuatu yang serius, bahayanya sangat besar sekali. Dan akibat buruk dari dunia dan akhirat. Laknat paling buruk yang paling kotor adalah melaknat, mencela Allah Subhanahu wa taala dan mencela agama kita. Kita sering menyebut orang lain bahwa penistaan agama, penistaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sholat juga itu menista agama. Kita tidak percaya bahwa esok pagi kita akan punya rezeki juga itu laknat kepada Allah. Menista agama kita, menista Allah Subhanahu wa taala. Urang we teu puasa berarti tidak percaya kepada Allah,
tidak percaya kepada agama Islam itu berarti menistakan Allah Subhanahu wa taala, menistakan agama kita sendiri. Kamu itu sholat subuh henteu, asar henteu, nepi ka isya henteu, pagawean nyarekan batur salah kafir, batur salah murtad dan sebagainya. Itu yang disebut mencela. Dan itu akan berakibat fatal bagi diri kita nanti di yaumil akhirat. Laknat yang buruk berikutnya adalah melaknat orang-orang yang beriman seperti saya contohkan tadi. Terutama orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya. Dan semakin besar dosa dan kejahatan apabila penghinaan, celaan dan laknat itu ditujukan kepada tokoh-tokoh ulama. Pidato kaditu kadieu ngajual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bari nyarekan. Dina YouTube pasuliber eta. Naudzubillahi min dzalik. Ada yang gelar ustad, kemudian di dalam pidatonya mencela satu sama lain. Ustadz ini memuji calon ini, ustadz ini memuji calon ini dan mencela satu sama lain. Mereka mana atau Islam teh bersatu? Umat Islam ini suara yang paling banyak di Indonesia sehingga menjadi lahan rebutan bagi kekuasaan. Birahi kekuasaan itu tidak mengharamkan, tidak menghalalkan segala cara. Semua halal. Agama rek dikituki, ayat Al-Qur'an rek dikumaha oge pek halal. Itu yang tidak boleh. Menjual agama. Hadirin, cobaan dan laknat yang parah sangat buruk apabila dilontarkan kepada sesama manusia. Tadi sudah saya sebutkan, di antara dosa-dosa besar adalah cacian seorang terhadap kedua orang tuanya. Kita terkadang tidak merasa bahwa kita mencela orang tua, padahal sering ketika kita disuruh misalnya oleh orang tua membelikan kerupuk misalnya, kita nyebut embung aja, itu sudah mencela. Wala taqul lahumma uffin. Janganlah menyebut kepada orang tuamu atau atau embung. Apalagi mencela yang lainnya. Dasar si bapak mah kebogalan duit, saya minta motor dan dibayar. Itu mencela orang tua. Dan dosa yang paling besar adalah dosa mencela orang tua. Orang tua tidak akan ridho kepada kita meskipun tidak terucapkan oleh orang tua. Da kolot mah cicing pa mun carakan ke budak mah. Tetapi hatena ngajerit maratan langit ngocak matan jaga. Kalau orang tua sudah menangis dengan diri kita, maka seluruh malaikat akan berdoa bahwa kita adalah anak durhaka. Barakallahu wa lakum.